Orang-orang yang bijaksana akan selalu bermeditasi setiap waktunya. Pengertian bijaksana dalam agama Buddha sangat berbeda dengan bijaksana secara umum. Kalau dalam pengertian umum, ketika seseorang sudah bisa memahami 1 ditambah 1 kemudian 2, itu sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang bijaksana. Ketika dia memahami kepentingan kelompok, itu juga sudah dikatakan sebagai bijaksana. Bijaksana yang kita pahami sebenarnya, kata bijaksana dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, wicaksana. Dan kata wicaksana sendiri itu berasal dari kata wi dan caksu. Artinya orang yang memiliki mata. Memiliki mata dalam hal ini berarti kita mampu melihat ke dalam, mampu melihat bagaimana batin dan jasmani kita terus berfluktuasi. Bijaksana dalam pengertian Buddhis, dalam pengertian yang sesungguhnya, itu bukan karena kita mampu memahami masalah-masalah sosial, tetapi kita mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri sendiri, apa yang sebenarnya berproses dalam batin dan jasmani. Oleh karena itu, kata panya juga sering dipergunakan dalam agama Buddha. Panya dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengamati, untuk melihat, untuk menyadari, untuk memperhatikan secara utuh apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam diri kita. Apapun fenomenanya, entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral, semua itu dilihat, diamati, disadari tanpa komplain sedikit pun. Semuanya itu kemudian sekedar ditonton, sekedar dilihat tanpa penghakiman sedikit pun, apakah itu sebagai yang baik ataupun buruk. Karena ketika kesadaran dikembangkan, baik dan buruk sudah tidak berlaku. Kemarahan secara sosial dianggap buruk, tetapi ketika kita sudah praktek, kemarahan itu adalah fenomena. Kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, semua itu adalah fenomena yang perlu diamati, perlu dilihat, perlu diperhatikan tanpa diskriminasi sedikit pun. Persis sama seperti fenomena-fenomena yang lain, seperti pikiran penuh kasih sayang, pikiran penuh belas asih, pikiran penuh keseimbangan batin, semangat, kemudian rasa percaya diri, atau kedermawanan. Semua itu adalah fenomena yang perlu diperlakukan dengan cara yang sama tanpa didiskriminasikan sedikit pun. Ketika seseorang sudah sanggup untuk melihat apa yang ada dalam dirinya dengan baik, mampu menerima dengan baik tanpa komplain, tanpa penghakiman, batinnya akan damai. Batinnya akan bebas dari konflik dengan dirinya sendiri. Kemampuan seseorang untuk mencapai kondisi yang bebas dari konflik dengan diri sendiri, inilah yang disebut sebagai nibbana. Kemampuan seseorang untuk berdamai dengan dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri apa adanya, tanpa penghakiman sedikit pun.
tanpa penilaian sedikit pun. Inilah sesungguhnya yang disebut sebagai nibbana, kondisi yang bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kebodohan batin. Tidak ada lagi keserakahan untuk mendapatkan kondisi batin yang sesungguhnya tidak ada dalam dirinya. Juga tidak ada kebencian untuk menolak apapun yang ada dalam dirinya. Dia katakan, tidak memiliki kebodohan batin karena dia sanggup melihat, mengamati, dan menyadarinya dengan baik. Inilah yang akan dinikmati oleh mereka yang praktek. Mereka yang mengembangkan kesadaran dengan baik. Mereka yang mengembangkan perhatian murni dengan sempurna.